Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita tiba di hari weekend, di hari Sabtu dalam aktivitas terakhir kegiatan atau pekerjaan kita. Ya pasti Sabtu libur ya, jalan-jalan. Saudaraku, mari sebelum kita beraktivitas dalam kegiatan kita, ya kita akan berdoa terlebih dahulu untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus sertai kami. Kami sambut sabda-Mu dalam Allah kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Jejet. Biasa saya akan baca dari kitab Titus. Titus pasal yang ketiga, ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu, Dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tema di pagi renungan harian kita ini satu-satunya jalan keluar, ya. Satu-satunya jalan keluar. Kabar buruk tentang dosa dan konsekuensinya dari dosa membuat pemberitaan Injil Kristus Yesus sungguh suatu kabar baik. Mengapa? Injil membawa pesan bagi orang-orang berdosa. Lalu siapa sajakah orang-orang berdosa itu? Alkitab menyatakan kepada kita yang pertama, semua manusia telah berbuat dosa. Roma pasal 3 ayat 23. Lalu dikatakan yang kedua, semua manusia tanpa kecuali telah bersalah. Roma 3 ayat 19. Semua manusia berada di bawah hukuman. Yohanes 3 pasal 18. Dan yang keempat, semua manusia telah mati secara rohani, yaitu terpisah selamanya dari Allah. Efesus pasal 2 ayat yang kelima. Dan yang kelima, semua manusia tidak berdaya untuk menghapus dosa mereka sendiri. Roma pasal 3 ayat yang ke-20. Penjelasan tentang orang berdosa, saudara, menunjukkan adanya kebutuhan yang mendesak untuk kita mencari jalan keluar bagi jiwa-jiwa yang terancam binasa. Maka jalan keluar tersebut karena manusia adalah bukan berusaha untuk dia berbuat baik, saudaraku ya. Yang lebih banyak dilakukan justru malah lebih jahat. Lalu berserah kepada perbuatannya dia, ya. Berbuat baik, tetapi dia juga berbuat jahat. Namun yang penting dia tidak mengimani yang namanya Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sedangkan jalan keluar yang sempurna yang dilakukan Kristus menunjukkan bahwa perbuatan yang paling mulia telah dikerjakannya bagi kita, yaitu di kayu salib. Kristus mati dan membayar hukuman atas dosa-dosa kita yang telah kita terima, ya, yang telah kita terpisah dari Allah. Nah, saudaraku, saat ini kita semua tinggal yang namanya memutuskan untuk suatu pilihan, ya, pilihan untuk menerima atau menolak jalan keselamatan itu. Saudara, sudahkah saudara menerima yang namanya pengampunan dari Kristus Yesus? Ya, ataukah saudara hanya sekedar, ya, untuk setengah-setengah saja, atau saudara menolak pengampunan yang dari Kristus Yesus? Itu pilihan saudara, ya. Terima kasih, dan pasti Dia akan menolong ketika kita menerima Dia, ya. Saudaraku, meninggalkan segala dosa, percaya kepada Allah, menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita di dalam Kristus Yesus, pastilah jalan keselamatan kita itulah jalan keluar di dalam kehidupan kita yang kekal nanti. Kristus adalah satu-satunya jalan menuju surga. Jalan yang lain hanya akan berputar-putar menuju alam maut, ya. Hanya satu jalan ke surga, hanya di dalam Yesus. Selamat melangkah sepanjang hari ini. Esok jangan lupa ke gereja. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.